kepalaku. Macam mana boleh jadi macam ni? I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 whole thoughts, I'm a guap with it. Bitches on my line, and you know. Cukup tahu, tak perlu merayuku tahu. Dengar alasanmu, cukup aku yang jadi korban cintamu. Seperti jalur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Jetis Bapak Sumarno SPD MPD, yang saya hormati Ibu Yuni Catur SPD MPD selaku Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMA Negeri 1 Jetis serta teman-teman yang saya sayangi. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkan saya Devinta Jiwana Dayani dari kelas 12 MIPA 4 berpidato mengenai ujian nasional 2025-2026. Pendidikan adalah jendela dunia yang membuka wawasan, memperluas pengetahuan, membentuk karakter. Pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun peradaban yang cerdas dan cermat. Tantangan zaman terus berubah, dan hal ini menuntut sistem pendidikan kita untuk ikut beradaptasi. Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah melihat upaya pemerintah untuk memperbaiki sistem pendidikan, mulai dari penghapusan ujian nasional diganti dengan asesmen nasional, yang merupakan sistem untuk mengukur kemampuan belajar siswa dan kualitas lingkungan belajar. Namun seiring berjalannya waktu, muncul banyak rumor mengenai ujian nasional yang akan diadakan lagi pada tahun 2025-2026. Hadirin yang berbahagia, tahukah kalian apa itu ujian nasional? Ujian nasional adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara rasional. Ujian nasional resmi ditiadakan pada tahun 2021 lalu. Kebijakan ini diambil oleh Nadiem Makarim yang mana pada saat itu beliau masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di bawah pemerintahan Joko Widodo. Alasan ujian nasional dihapus dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan tujuan agar siswa dapat mengembangkan kemampuan tanpa terbebani tekanan akademis yang berlebihan. Penghapusan ujian nasional ini tercantum dalam surat edaran atau bisa disingkat SE Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021. SE ditandatangani oleh Mendikbud Nadiem Anwar Makarim pada 1 Februari 2021. Hari terus berlanjut, masyarakat mulai memberi kritikan lagi tentang ketidakadanya ujian nasional. Banyak pihak yang menyimpulkan ketidakadaan ujian nasional malah menurunkan kualitas dan motivasi belajar siswa-siswi. Di sisi lain, penyimpulan masyarakat ini juga menyisakan pertanyaan besar. Bagaimana kita dapat menjaga kestandaran pendidikan tanpa mekanisme evaluasi yang beragam? Masalahnya, tidak semua daerah memiliki infrastruktur yang memadai untuk menjalankan sistem metode penilaian baru. Menyadari tantangan-tantangan ini, pemerintah memutuskan untuk melakukan kembali ujian nasional pada tahun ajaran 2025-2026. Kebijakan ini bukan berarti kembali ke masa lalu, sebaliknya ini adalah langkah-langkah maju didasari oleh refleksi mendalam atas pengalaman sebelumnya. Pastinya ujian nasional baru dirancang di tahun 2025-2026 ini akan lebih modern, mengikuti zaman, berorientasi pada pendekatan yang inklusif, berorientasi pada pengembangan potensi serta akurasi kreativitas. Hadirin yang berbahagia, siswa-siswi akan terdorong untuk berpikir kritis, kreatif juga inovatif. Keberhasilan pendidikan tentu saja bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab guru, tanggung jawab orang tua, serta tanggung jawab kita sebagai siswa-siswi. Mereka memiliki peran penting masing-masing dalam menciptakan lingkungan belajar yang konduktif. Guru harus menjadi pembimbing yang sabar dan penuh inspirasi. Orang tua harus memberi dukungan emosional dan motivasi pada anak-anak mereka. Sedangkan siswa-siswi harus lebih semangat lagi dalam bidang akademik karena mereka adalah faktor utama dalam pergantian sistem pembelajaran ini. Bagi sebagian siswa-siswi, ujian nasional mungkin masih terdengar sangat menakutkan dan menyeramkan.
Tapi percayalah, pemerintah dan para pendidik telah merancang sistem ujian nasional ini sebaik mungkin agar menjadi lebih adil dan lebih manusiawi. Ujian nasional akan diterapkan di tingkat SMA, SMK, dan MA pada November 2025, sedangkan SD, SMP, MTS akan dijadwalkan langsung pada 2026 tahun depan. Ujian nasional pada tahun 2025 tidak akan dilaksanakan serentak, tidak dilaksanakan di semua sekolah, hanya sekolah madrasah berakreditasi A untuk bisa menggelar ujian nasional. Maaf. Hadirin yang berbahagia, ujian nasional akan berganti nama yang artinya ujian nasional tidak akan bernama seperti itu lagi. Namun sayangnya belum ada bocoran dari pemerintah apa nama pengganti ujian nasional tersebut. Mukti Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah hanya memberi kepastian bahwa istilah ujian nasional dipastikan tidak ada alias dihilangkan. Sistem pembelajaran tahun ajaran 2025-2026 yang dirubah ini, kita sebagai siswa-siswi harus lebih tekun dan semangat lagi dalam bidang akademik karena pentingnya beradaptasi dengan sistem pendidikan yang telah lama dihilangkan dan kembali diadakan lagi. Dengan segala teknologi dan modernisasi, tantangan dunia perbandingan semakin besar. Pemerintah pasti telah memutuskan yang terbaik tentang akademi siswa-siswi bangsa Indonesia, yaitu dengan diadakannya lagi ujian nasional. Hadirin yang berbahagia, mari kita sambut pelaksanaan ujian nasional ini dengan semangat yang tinggi, harapan yang pasti dan selalu berdoa dengan adanya kembali ujian nasional semoga dapat meningkatkan tingkat kecerdasan dan kemampuan siswa-siswi. Jadikan momen ini sebagai langkah awal untuk membuktikan bahwa generasi muda Indonesia adalah generasi yang tangguh, kompeten, dan dapat bersaing di tingkat global. Hadirin yang berbahagia, demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih kepada hadirin yang berkenan mendengarkan pidato saya. Tanpa hadirin saya akan berbicara sendiri sebagai individu, bukan manusia. Keberadaan hadirin sangatlah berharga. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan sopan dan kata bijak. Penutup kata saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngày vô nhà thương, ngày vô nhà thương, ngày vô nhà anh để thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình.